niat awalnya dia pengen musafir itu selama 9 tahun. Selama 9 tahun. Itu niat dia. Awalnya adalah pengennya 9 tahun. Nah, kenapa 9 tahun? Karena dia pengen keliling Wali Songo saja. Itu. Ternyata sekarang niatnya berbeda. Nah, saya kasihan sama Joko Kendil, semakin dia viral, semakin dia terkenal di media, akan banyak masyarakat yang mengganggu perjalanannya. Saya mengingatkan kepada oknum-oknum orang yang lewat atau yang bertemu sama Joko Kendil, saudara saya, hanya ingin minta selfie ataupun minta video ataupun mau videokan dari jarak jauh. Ini saya menekankan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik viralnya musafir Joko Kendil, banyak masyarakat yang mau bertemu secara langsung dengan beliau ini. Musafir viral Joko Kendil yang dikatakan punya karomah hodam macan putih tersebut telah mengaku pernah keliling dunia. Banyak masyarakat yang telah ikut membicarakan sosok musafir Joko Kendil yang satu ini, karena telah membuat heboh publik. Mulai dari masyarakat biasa, hingga tokoh-tokoh agama, Joko Kendil bukan nama aslinya, melainkan adalah sebuah julukan bagi seorang musafir Joko Kendil, karena saat musafir suka bawa kendil. Gus Nur Syamsun juga ikut merespon terkait viralnya musafir Joko Kendil. Gus Nur Syamsun bahkan pernah menjadi musafir. Seorang musafir, kata Gus Nur Syamsun, adalah melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain atas perintah dari guru. Tidak benar, kata Gus Nur Syamsun, kalau alasan musafir tersebut hanya karena keinginan ingin menjadi musafir. Asal-usul Joko Kendil ternyata berasal dari Dusun Ngeramut, Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Di daerah asalnya dia dikenal dengan nama Darno atau Mbah Kusenan. Keluarganya saat ini juga masih tinggal di desa tersebut. Merek juga belum lama tahu bahwa Darno kini dikenal dengan julukan Joko Kendil. Joko Kendil atau Darno ternyata sudah 2 tahun pergi dari rumah. Kepada ayahnya, "Selamat," dia berpamitan akan mencari guru dan pekerjaan. Sejak saat itu keluarga sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Joko Kendil. Mereka baru mengetahui nasib anaknya dari media sosial. Sampai ini Pak sudah 20 tahun lebih nih keluar dari rumah. Ini apa nggak ada keluarga yang khawatir atau yang kencang cari? Amanah. Sudah disampaikan Yai Guru itu. Oh, amanah ya Pak ya. Oh, direstui jantan. Iya. Jadi kalau sebelum sampai waktunya berhenti, dan ini juga ya, tidak sampai berhenti. Kalau enggak 2000 selawe belum pulang. Iya Pak. Semoga selamat sampai tujuan Bapak ini yang di perjalanan dan juga mendapatkan apa yang dia tuju. Waalaikumsalam. Yang terbaru lagi dari Joko Kendil adalah meramalkan bahwa Gunung Semeru akan meletus kembali pada tahun 2022. Video tersebut didapatkan dari akun Instagram atas nama Potret Lovers. Joko Kendil meramalkan bahwa di tahun 2028 Gunung Semeru akan meletus. Entah itu benar, kata Joko Kendil, semoga itu tidak akan meletus. Sekitar 4 hari yang lalu, Joko Kendil sudah sampai Pasarean Syekhona Kolil Bangkalan, Madura. Sampai di Bangkalan, Joko Kendil langsung ditemui oleh beberapa orang. Kepada beberapa orang, Joko Kendil mengakui bahwa perjalanannya sering terganggu, dikarenakan banyaknya masyarakat yang setiap kali lewat di suatu wilayah, sering menyetopnya. Mereka menanyakan banyak hal kepada Joko Kendil. Joko Kendil sebenarnya telah menargetkan tempat-tempat yang menjadi bagian dari rumusnya, namun terkadang terkendala oleh banyaknya pertanyaan dari orang-orang yang mungkin tidak ingin membuang kesempatannya tersebut. Hal ini yang membuat Gus Nur Syamsun memberikan nasihat kepada setiap orang agar tidak mengganggu perjalanan Joko Kendil tersebut. Nah, saya kasihan sama Joko Kendil, semakin dia viral, semakin dia terkenal di media, akan banyak masyarakat yang mengganggu perjalanannya. Saya mengingatkan kepada oknum-oknum orang yang lewat atau yang bertemu sama Joko Kendil, saudara saya, hanya ingin minta selfie ataupun minta video ataupun mau videokan dari jarak jauh. Ini saya menekankan jangan.
Gus Nur Syamsun sangat menyayangkan bila waktu berharga untuk Joko Kendil di dalam melakukan perjalanan atau musafir tersebut terkendala. Di video tersebut, Gus Nur Syamsun mengharapkan agar tidak mengganggu perjalanan Joko Kendil. Jangan mengganggu perjalanan Joko Kendil, saudara saya, kata Gus Nur Syamsun atau yang akrab disapa dengan GNS tersebut. Terkait dengan hodam macan putih Joko Kendil, Gus Nur Syamsun juga memberikan respon yang menarik. Karena selama ini, banyak dari sekian masyarakat bertanya-tanya, apa benar Joko Kendil punya hodam macan putih? Terkait dengan macan putih tersebut, Gus Nur Syamsun memberikan sebuah pandangan berdasarkan pada pengalaman beliau. Karena beliau pernah juga menjadi atau pernah melakukan musafir, maka beliau menjelaskan menggunakan kerangka atau pengalaman beliau. Istilah macan putih Joko Kendil sebenarnya bukanlah secara fisik ia mengendarai macan, sambil bercanda dan tersenyum, supaya netizen tidak jenuh dan semakin akrab dengan netizen. Maka beliau mengatakan, tidak benar Joko Kendil mengendarai sebuah macan putih. Kalau ia sampai mengendarai sebuah macan putih, entar dimakan oleh macannya, kata Gus Nur Syamsun. Saya menjelaskan di sini, tidak. Joko Kendil tidak pernah naik macan putih. Kalau naik macan putih nanti dimakan sama macannya. Nah, maksudnya Joko Kendil naik macan putih ini bahasa musafir ya. Karena saya mantan musafir, jadi sedikit banyaknya saya masih ingat lah bahasa-bahasa musafir. Kenapa Joko Kendil mengatakan perjalanannya kenapa cepat? Karena dia naik macan putih. Nah, macannya tidak bisa dilihat oleh mata. Maksudnya begini. Macan putih yang dimaksud Joko Kendil itu adalah dikala dia jalan kaki menuju ke depan suatu tujuannya. Nah, selalu kalau saya live streaming di TikTok sama Abuela, kalau ditanya mau kemana Gus, mau ke depan, itu adalah bahasa musafir. Mau ke depan, pokoknya terus ke depan, maju terus, pantang mundur ke depan. Ya, ini bahasa-bahasa musafir. Terus maksudnya naik macan putih itu adalah yang dimaksud Joko Kendil itu, di mana sifat macan dia selalu bisa bertahan hidup walaupun berjalan sendirian, tidak pernah bergerombol, tidak pernah berkerumunan, tidak pernah membawa teman, tidak pernah membawa sahabat, membawa keluarga, membawa rekan, membawa anak, istri, membawa orang tua. Berjalan sendirian masih bisa hidup. Nah, inilah sifat macan. Harimau itu bisa hidup walaupun sendirian. Maksudnya seperti itu. Setelah selesai dari pasarean Syekhona Kolil Bangkalan Madura, Joko Kendil alias Darno tersebut akan cepat-cepat pergi ke Gunung Semeru, yang menurut prediksinya, bahwa Semeru sedang tidak baik-baik saja. Entahlah, terkait prediksi tersebut, kita terus berdoa supaya semuanya baik-baik saja.